Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kali ini saya dari Kang Share Channel akan coba melanjutkan seri pembelajaran kita tentang Microsoft Office Word. Kali ini sudah masuk ke pertemuan ke berapa ya? Kelima tak? 1, 2, 3, 4. Iya, kelima, dan kali ini kita akan coba share tentang sistematika pembuatan makalah. Di dalamnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan ukuran kertas, style, spacing, font, dan margin kertas. Ini kita butuhkan ketika kita akan membuat sebuah makalah atau tugas dari sekolah atau dari kampus untuk membuat makalah ataupun skripsi. Langsung aja, di sini saya sudah coba ngetik sebuah artikel dari internet tentang penggunaan sistematika makalah tentang ukuran kertas, style, spasi, dan font, juga margin. Baik, langsung saja tentang ukuran kertas. Nah, teman-teman, saya sarankan sebelum kalian ngetik atau membuat dokumen, kamu tentukan dulu ukuran kertasnya. Pastikan bahwa kamu ngetik di ukuran kertas yang benar, karena ukuran kertas yang berbeda akan menghasilkan hasil ketikan yang berbeda gitu, posisi segala macam itu akan berbeda. Nah, cara menentukan ukuran kertas ini kita langsung saja masuk ke menu layout. Nah, ini layout. Kemudian di sini ada page setup, folder page setup. Ada margin, orientation, size, column, ada break, line number, dan hyphenation. Nah, margin ini, kalau margin dia untuk menentukan jarak antara tulisan kita dengan tepi kertas. Nah, jarak antara tulisan kita dengan tepi kertas. Nah, ini maksudnya ini. Nah, jarak dari ujung kertas ke tulisan itu berapa? Kirinya ini kiri berapa senti, atas berapa senti, kanan berapa senti, dan bawah juga berapa senti. Ini bisa kita tentukan di menu layout margin. Nah, kita ke ukuran kertas dulu. Nah, di sini ada size, ukuran kertas. Di sini secara default kalau punya saya ini langsung ke ukuran kertas A4. Nah, A4 sendiri punya panjang kertasnya itu 29,7 cm dan lebar 21 cm. Nah, FYI ya, for your information, jenis kertas yang biasa kita gunakan di kegiatan administrasi guru ataupun perkantoran di Indonesia itu rata-rata kalau enggak A4 ya F4. Nah, kalau A4 ada di sini ya, bawaan Windows-nya ada. Kalau F4 kita harus bikin sendiri. Ukurannya 21,9 kali 33 cm. Nah, kalau mau bikin sendiri ukurannya, karena di sini tidak ada, tinggal klik more paper size. Kemudian kita buka sini, kita ketik misalnya misalnya kita bikin versi sendiri nih ya, 25 kali 33
Nah, misal. Nah, udah kan? Custom size, pilih. Kemudian oke. Nah, ini kertas 25 kali 33 cm. Nggak tahu kertas apa ini jenisnya. Nah, nanti itu kamu bisa sesuaikan. Tapi kalau tugasnya bikin makalah di kertas A4 ya udah ada di sini. Defaultnya emang A4 gitu. Nah, itu untuk ukuran kertas ya. Kemudian apa lagi? Langsung sekalian aja ya. Margin. Oh iya. Orientation ini kamu mau bikin makalahnya dalam kertas landscape apa portrait. Kalau landscape itu berarti posisi kertasnya kayak gini, ke pinggir gitu ya, berbaring. Kalau orientasinya portrait dia berdiri, kertasnya berdiri seperti ini. Nah, margin. Nah, sekarang kita margin. Kalau di artikel ini margin yang dipakai Nah, ini margin yang digunakan pada makalah secara umum itu menggunakan ukuran 4433. Artinya margin kiri 4, margin atas 4, kanan 3, bawah 3 cm maksudnya. Nah, apa soalnya? Kenapa seperti itu? Karena yang kiri ini, margin kiri ini biasanya kan dipakai untuk dijilid ya, istilahnya dijilid pakai lakban gitu ya biasanya kalau bikin makalah. Nah, dijilid sehingga ketika dijilid si tulisan ini nggak akan ketutup oleh jilidan gitu. Nah, itu sih masuk akal juga. Cara nyetingnya gimana? Nah, kita klik layout, margin. Di sini memang template-nya ada banyak, ada narrow, moderate, wide, mirror. Nah, ini kita klik custom margin. Nah, tadi prinsipnya atas 4, kiri 4 kan? Sisanya 33. Nah, ini top margin, top ini berarti atas 4. Terus kita left ini yang kiri 4. Button ini 3, bawah berarti right, kanan 3. Oke, selesai. Di oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri sebelah kiri ini 4 cm, atas juga 4 cm, kanannya 3 cm, bawahnya juga 3 cm gitu. Nah, ini ketentuan penggunaan margin pada umumnya dalam membuat makalah ataupun skripsi dan lain-lain lah gitu. Tinggal nanti kamu baca aja ketentuannya, misalnya membuat laporan praktikum, ketentuannya margin sekian, ukuran kertas sekian, nanti tinggal sesuaikan gitu. Nah, itu kemudian kita masuk ke font ya. Font ini jenis huruf. Nah, untuk jenis huruf kita klik menu home. Nah, untuk jenis huruf ini, nah ini dijelaskan di sini. Font ini biasanya untuk tujuan pemilihan font ada supaya tulisan tersebut mudah dibaca dan dipahami. Sorry, ada iklannya. Nah, font yang biasa digunakan dalam pembuatan makalah itu biasanya Times New Roman. Ukuran fontnya itu 12 kayak gitu. Nah, ini untuk informasi saja. Ini defaultnya bukan Times New Roman ya, Calibri body dan ukurannya 11. Kamu bisa lihat di folder di menu home font. Nah, ini. Nah, Calibri. Gimana caranya supaya berubah jadi Times New Roman? Kamu tinggal klik di blok semuanya, atau cara shortcutnya itu Ctrl A, Ctrl A, maka semuanya akan terseleksi gitu.
ya. Ctrl A, kemudian kamu pilih di sini Times New Roman. Nah, ini Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Nah, seperti ini. Jadi semuanya Times New Roman ukuran 12. Nah, itu untuk jenis font, dan banyak jenis lainnya ya, banyak jenis font lainnya, ada Geometra ini. Ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Itu jenis font. Kemudian spacing. Spacing ini gini. Spacing ini adalah jarak ketika si dalam satu paragraf dia berpindah baris. Misalnya ini ukuran satu paragraf ini, misalnya kita blok nih, satu paragraf. Nah, spacing ini atau line spacing ini dia adalah untuk memperlebar jarak antara satu baris dengan baris lainnya gitu. Oke, kita blok satu paragraf ini, kemudian line spasi. Nah, ketentuan line spasi untuk makalah itu biasanya ada yang 1,5, ada yang 2 gitu. Semakin, nah ini line spasinya. Kita perhatikan dia jaraknya semakin jauh ya, ketika ditambah jadi 2 misalnya. Nah, 3 apalagi. Nah, ini biasanya 1,5 line spasinya. Nah, 1,5 kayak gitu. Nah, beda ya. Yang ini line spasinya belum dikasih. Yang ini line spasinya 1,5. Nah, caranya untuk agar bisa 1,5 semuanya, Ctrl A, kemudian line spasinya 1,5 semua gitu. Oke, udah line spasi udah, ini semuanya udah 1,5. Dia akan berefek ke jumlah kertasnya ya, karena semakin besar line spasi maka semakin banyak membutuhkan kertas untuk menampung catatannya. Ya, ini salah satu trik supaya kelihatan lebih banyak artikelnya ya, semakin besar ini ya line spasinya. Nah, itu. Kemudian style yang terakhir, style ini, nah ini ada di menu home style. Nah, ini ada banyak style. Jenis style normal ini berarti dia style yang bawaan window-nya ya, bawaan window. Ada juga style no spasi, ini pernah dipraktekkan dalam membuat surat. Karena no spasi ini berarti tidak ada space, tidak ada line spasi dan lain sebagainya, flat aja gitu. Nah, kemudian ini ada heading 1, heading 2, title. Nah, untuk makalah itu biasanya kan ada bab 1 gitu ya, bab 1, kemudian A, pendahuluan, kemudian di bawah A itu ada subbagian lagi. Nah, itu. Nah, untuk bab 1 itu biasanya pakai heading 1. Heading 1. Nah, ini heading 1. Ini bab 1. Itu. Nah, ntar bab 1, ini bab 1. Kita praktekkan di sini. Ini dia. Nah, ini bab 1. Diklik sini, kita ubah bab 1 ini jadi heading 1, kemudian sama ini ya, bab 1 misalnya pendahuluan kan biasanya gitu ya. Pendahuluan. Nah, ini rata tengahin aja gitu, di blok rata tengah. Nah, ini Pak, biasanya bab 1 itu tulisannya tebal dan ya, tebal, dan jenis fontnya ini kok berubah gitu. Bukan lagi Times New Roman tapi Calibri Light gitu. Nah, ini bisa diganti. Heading 1 ini memang defaultnya kayak gitu, tapi kita bisa edit. Klik kanan. Caranya ya, diklik kanan di heading 1 ini, klik kanan, modify.
Kemudian nah ini formattingnya, teks ininya ganti jadi Times New Roman, ininya biarkan 16, ininya bold. Terus warnanya juga automatic hitam. Oke, kayak gitu. Nah ini jadilah, ini rata tengahin aja. Bab 1 pendahuluan. Nah, heading 1. Nah, nanti di bawahnya kan biasanya ada apa namanya? Subbabnya kan, misalnya A latar belakang. A latar belakang. Nah, si A latar belakang ini ya. Si A latar belakang ini pakainya heading 2. A. Nah, klik heading 2. Nah, heading 2 ini kamu edit lagi aja. Biasanya kan apa namanya, subbabnya juga bold ya. Kemudian Times New Roman ininya, biarkan ininya ukuran 13. Ininya automatic. Di oke. Nah, gitu. Nah, ini subbabnya pakai heading 2. Kan. Setiap subbab pakai heading 2. Setiap bab atau judul itu pakai heading 1. Apa manfaatnya? Manfaatnya nanti ketika kalian akan membuat daftar isi, itu akan bisa dibuat secara otomatis berdasarkan heading 1 dan heading 2 gitu. Nah, ini bisa dilihat loh di apa namanya? Mana view, kemudian mana ya? Ini ya. Outline. Sorry. Bukan outline ya. View. Kemudian draft. Bukan ya. Ada di mana sih? Sorry. Navigation. Nah, navigation. Nah, ini bab 1. Pendahuluan. Ini kan bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan nih, 1 apa namanya? Heading 1 nih, heading 1 semua, bab 1 dan pendahuluan semuanya heading 1. Nah, ini latar belakang. Kalau saya ngetik lagi di sini misalnya bab di halaman selanjutnya, misalnya di sini ya. Di sini kita enter coba bab 2. Bab 2. Kemudian latar belakang. Apa namanya? Ya, sembarang deh. Bab 2 latar belakang. Ini tinggal di blok. Jadikan heading 1. Nah, itu bab 2 latar belakang. Itu. Kemudian ada subbab lagi kan, misalnya apa namanya? Dasar kan misalnya A ya. Dasar pemikiran. Di blok pakai heading 2. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan terurut seperti ini ya. Bab 1, bab 2 dan apa namanya? Subbabnya akan kelihatan di sini. Jadi ketika kamu nyari latar belakang, diklik aja sini. Ya, bukan di navigation. Nah, kayak gitu. Udah. Kemudian apa lagi? Style ya udah kayak gitu aja. Jadi ini semoga bisa mempermudah kalian dalam membuat makalah. Dan apa namanya? Ingat ya, setiap bab itu pakainya heading 1 dan subbab pakainya heading 2. Dan style ini kalian bisa ubah dengan cara klik kanan modify. Itu aja sih.
Ya, itu aja. Kalaupun ada kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau langsung ke saya di sekolah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.